cintaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru sama. Dia mengasihi aku, bakal mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Kita akan memulai kisah anugerah pada hari ini dengan menaikkan pujian dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik semua berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Terbit Matahari. Kita akan memuji Tuhan dari sekarang sampai nanti. Kita akan tetap memuji Tuhan karena Dia juga setia memelihara kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita puji Tuhan karena Dia selalu memelihara kita, bahkan Dia memberikan keselamatan. Kan kita semua berdosa dan harusnya orang-orang berdosa itu dihukum, tapi Tuhan Yesus nggak mau kalau kita dihukum. Tuhan nggak mau kalau kita dihukum, makanya Tuhan Yesus turun ke dunia lalu mati di kayu salib. Dia mau menggantikan kita atas hukuman yang harusnya kita tanggung. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus yang menderita, Tuhan Yesus yang dihukum. Kita bagaimana? Kita nggak dihukum lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya pada kita. Makanya kita harus selalu memuji Tuhan Yesus. Kita harus selalu percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, kita juga harus menjadi anak yang taat. Minggu lalu kita sudah cerita tentang Yakub. Yakub itu apa ya ceritanya Yakub ya? Yakub dia berbohong. Dia berbohong untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan makanan? Bukan, tapi Yakub berbohong untuk mendapatkan berkat. Nah, adik-adik boleh nggak seperti Yakub? Kita berbohong untuk mendapatkan berkat. Kita berbohong untuk mendapatkan hadiah. Kita berbohong untuk apa lagi ya? Untuk mendapatkan mainan dari papi mami, ya nggak boleh ya. Kita harus tetap menjadi anak yang taat. Lalu kemudian setelah Yakub berbohong, dia diberkati oleh papanya, ya. Jadi diberkati oleh papanya, yang harusnya papanya janji itu berkat buat siapa? Buat Esau, kembarannya Yakub. Esau yang disuruh untuk berburu, mencari binatang di hutan. Lalu nanti dia yang akan mendapatkan berkat dari papanya. Tapi tahu-taunya Yakubnya diam-diam dia berbohong, dia berpura-pura, dia pura-pura menjadi Esau. Dia berbohong, lalu dia bilang kepada papanya, "Papa, ini aku Esau, berkati aku ya." Dan akhirnya papanya yang matanya sudah buta itu, sudah tidak bisa melihat itu karena tua, memberkati Yakub. Waktu Esau pulang, ya Yakub sudah keluar dari tempat papanya. Dia sudah mendapatkan berkat. Esau pulang, dia minta berkat dari papanya. "Papa, mana berkatku?" Papanya bilang apa? "Hah? Kok ada Esau lagi? Tadi Esau, sekarang Esau. Siapa kamu?"
Lalu Esau bilang, aku Esau yang benar. Papanya baru menyesal. Waduh, berarti yang tadi masuk itu, yang tadi saya berkati itu adalah Yakub. Tapi dia pura-pura jadi Esau. Bagaimana sikap, bagaimana respon Esau setelah dia tahu bahwa berkat yang harusnya untuk dia diambil oleh Yakub? Apakah dia menangis? Apakah dia marah? Atau dia ya udahlah? Bagaimana adik-adik? Hari ini kita akan meneruskan cerita yang seru ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu setia memelihara kami. Dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan yang kami dengarkan, kami bisa belajar, percaya kepada Tuhan, dan juga belajar menjadi orang-orang yang taat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya. Seru banget sih ceritanya. Apakah apakah Esau marah nggak ya sama Yakub, karena Yakubnya sudah berbohong dan dia mendapatkan berkat yang harusnya untuk Esau. Oke, tapi kita lihat ya, Yakub itu dia percaya loh akan janji-janji Tuhan. Yakub itu dia percaya loh akan berkat-berkat Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Yang salah dari Yakub adalah karena dia berusaha mendapatkan berkat itu dengan cara yang salah. Dia mendapatkan berkat itu dengan cara berbohong. Nah, kita lihat lagi di Kejadian pasal 29 dari ayat 31. Ya, dari ayat 31. Maaf, Kandira, bacanya terlalu maju nih. Nah, kita akan melihat ya dari Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-1 dan seterusnya. Itu cerita tentang apa ya? Ceritanya tentang sikap Esau. Jadi ketika dia tahu, Yakub mencuri berkat yang untuk aku, lalu dia sangat marah. Dia sangat marah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41, di situ kita bisa lihat lagi bagaimana Esau itu marah, dia menaruh dendam. Tunggu ya kamu Yakub, kamu mencuri, kamu berbohong ya. Awas kamu, akan kupukul kamu, akan kutendang kamu, akan kumarahin kamu. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Tapi dia sangat-sangat marah. Nah, adik-adik, kemudian setelah itu si maminya Yakub dan Esau ya. Maminya Yakub panggil Yakub, Yakub, sini Yakub. Kamu dimarahin loh sama Esau. Dia pasti marah sekali. Nah, sekarang kamu kabur ya. Kamu pergi ke rumah pamanmu. Paman artinya saudara dari mama ya, saudara dari Ribka. Lalu ayo kamu pergi ke sana ya. Kamu pergi ke sana. Nanti terus kamu juga cari-cari siapa tahu kamu dapat jodoh di sana ya, dapat perempuan yang bisa kamu ambil menjadi istri. Nah, ayo kamu kabur ke sana. Nah, waktu dia kabur. Terus si Esaunya, awas kamu ya, sampai kapanpun aku akan marah padamu. Tapi adik-adik gak boleh seperti itu ya. Nggak boleh apalagi sama saudara, nggak boleh dendam-dendam. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan kan harus memaafkan. Kan Tuhan memaafkan kita atas salah-salah kita, atas dosa kita. Berarti kita juga harus memaafkan saudara kita ya. Lalu si Yakubnya pergi. Dia ambil tasnya, dia ambil bajunya, ada bekal makanannya juga dia bawa. Dia kabur. Tiba-tiba udah capek, udah malam. Aduh, aku istirahat dulu deh. Istirahat di bawah pohon. Tahu nggak? Kan karena dia kabur kan, karena dia nakal kan, dia berbohong sih. Akhirnya dia nggak tidur di rumah lagi. Dia tidurnya di luar, nggak ada tenda, nggak ada nggak ada kasur, apalagi AC nggak ada. Ada nyamuk. Wah, tahu nggak ada bantal kan? Udah malam nih, aduh capek nih. Nanti lagi deh aku terusin perjalanannya. Lalu dia istirahat dulu. Dia ambil
batu ya, ada batu dan itu yang dijadikan sebagai bantal. Sakit gak? Sakit ya, gak enak ya. Kalau adik-adik tidurnya pakai bantal apa? Bantal yang empuk apa yang keras? Pasti yang empuk. Tapi Yakub karena dia kabur, karena dikejar sama Esau, maka dia terpaksa deh tidur bantalnya pakai batu. Lalu di situ dia mimpi. Waktu dia tidur, tiba-tiba dia mimpi. Dia mimpinya apa? Ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Ya. Dan di situ ada malaikat naik turun. Nah, adik-adik, dia kabur ya. Waktu dia kabur itu, dia tidur di luar, dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia sudah berbuat salah kepada kakaknya. Karena dia berusaha mendapatkan berkat dengan cara yang salah. Tapi kita juga harus belajar dari Yakub. Yakub ini dia percaya sama Tuhan loh, ya. Dia percaya sama Tuhan, dia juga percaya sama janji-janji Tuhan. Kalau Esau enggak, ya. Nah, makanya kita harus belajar juga dari Yakub karena dia percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak boleh mengikuti cara Yakub yang suka berbohong itu. Nggak boleh mengikuti caranya yang suka berbohong. Tapi kita harus belajar dari dia bagaimana Yakub itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan di dalam mimpinya dia itu bergelut sama malaikat Tuhan. Ya, dia berusaha, ayo berkatin aku gitu. Kenapa? Karena dia sangat percaya pada berkat Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat maha kuasa. Nah, kita belajar dari Yakub untuk percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari Yakub untuk tetap memegang janji-janji Tuhan. Tapi kita tidak boleh berbohong seperti Yakub. Dan kita juga tidak boleh berantem, ya, nggak boleh dendam. Tunggu kamu ya, kok kamu nakal, tunggu ya, dede kamu nakal, tunggu ya, akan kumarahin kamu. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu juga. Esau kan seperti itu dan kita nggak boleh seperti itu. Oke? Dan sampai di sini cerita kita hari ini. Kadira akan memberikan kelegaan, ketenangan hari ini. Hari ini tidak ada kuis, ya. Dan ingat adik-adik, bulan Natal, Kadira mau adik-adik nyanyi di rumah. Rekam ya, lagu apa aja, yang penting lagu untuk gereja, lagu untuk Tuhan ya. Rekam di rumah, kirim ke Kadira, nanti Kadira tayangin ya. Jadi adik-adik rekam, bilang ke mama papi, rekam, adik-adik nyanyi lalu kirim ke Kadira. Hari ini tidak ada kuis, adik-adik tetap dapat hadiahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan akan selalu memberkati kita sampai kita besar nanti. Tuhan akan memberkati kita. Makanya sampai kita besar juga kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa lagi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami bisa mengikuti kisah anugerah. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan dan semakin hari semakin menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami Tuhan di dalam kesehatan kami, tolong kami di dalam sekolah kami, tolong kami di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa harus jaga kesehatan dan tetap semangat, tetap setia juga mengikuti kisah anugerah. Haleluya. Dadah.